bagi nama Tuhan. Haleluya, satu hari yang luar biasa bagi saya, di mana hujan dari semalam dan sampai hari ini. Dan ternyata ada juga yang tidak takut dengan banjir. Dan Mas Tetan macam mana? Ada banjir dekat rumah kamu? Tak ada. Tapi saya rasa kalau banjir di rumah kamu, saya rasa kami orang ini memang jadi hantu laut lah, oke? Haleluya, itu gunung, tempatnya itu gunung Singai, Gunung Serapi, tingginya kan. Kapal terbang pun sudah dekat gunung tuh. Kalau itu sudah banjir tuh berarti kita ini jadi hantu laut lah, oke? Nah, haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada dua hal yang saya ingin nyatakan. Yang pertama, minggu hadapan kita ada pengkhotbah dari Miri. Dia mengajar, ada seminar guru-guru sekolah minggu di daerah. Dan hari Ahad minggu depan dia bersama dengan kita, Pastor Lade nama dia dari Bible School Miri. Okay? Nah, dia akan bersama dengan kita minggu hadapan. Dan juga bagi mereka yang semangat untuk berdoa, gereja ada program berdoa. Satu ialah pagi hari 6 di atas, pukul 10 pagi. Dan malam hari 3 pukul 7.30 ada di sini. Kita gabung dengan Inggris. Tetapi satu kali dalam satu bulan kita pergi berdoa di MJC. Dekat dengan Yahos. Okay? Nah, berarti malam hari Rabu ini ada di sana. Siapa-siapa yang dapat ikut, pergilah ikut di sana. Pukul 7.30 juga. Saya pun, itu pertama kali kita akan pakai satu tempat yang bernama, apa nama dia? Tapi dekat dengan Yahos lah. Nanti bagi location. Nah, itu yang kita dalam program gereja pada masa yang akan datang. Nah, sekali lagi sangat bersyukur karena kita dapat hadir walaupun hujannya luar biasa. Dan pada pagi ini kita sampai kepada satu bahagian firman Tuhan yaitu janji iman, nazar dan persepuluhan. Janji iman, nazar dan persepuluhan. Yang pertama ialah janji iman. Ada dalam Markus pasal 5 ayat 28 sampai 29. Markus 5 ayat 28 sampai 29. Saya membaca bagi kita. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ini yang kita lihat bahwa ada janji iman. Karena di sini janji iman, nazar dan persepuluhan pasti ada bezanya. Tetapi yang penting kita masih dalam kategori bahwa kita harus mengucap syukur. Ternyata minggu ini belum ada yang sedia. Minggu depan kita skip. Dan minggu seterusnya Genevieve sudah booking. Oh ya, dia sudah mau. Dan Sakai sudah. Sudah kan? Berarti pasti yang lain ini ada lah kan? Masing-masing ada. Brolin bila you mau? Belum dia kan? Belum. Si Immanuel? Belum kah? Ya. Kan sepanjang tahun kan ada peluang kan? Karena begini, saya mau bahwa setiap pribadi itu rasa bahwa dia harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa pengalaman saya dalam hidup ini, ada orang yang mudah sekali bersyukur dan ada orang yang lihat sekali, sukar sekali. Sampai Tuhan muncul dari langit pun tidak mau bersyukur. Masih juga berbantah dengan Tuhan. Tetapi saya mau bahwa kita masuk dalam jalur Tuhan, jalur yang Allah lakukan bagi manusia, yaitu
apapun yang kita lalui, kecil, besar, kita harus mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena akhir cerita di mana yang kita lihat di sini, Markus 5:28-29 berkata bahwa ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Kita selalu dengar cerita ini, senang bagi kita pada hari ini. Dia berobat di sini, dia berobat di sini dan habislah harta dia, habislah modal dia dan dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Tetapi dia dengar tentang Yesus. Nah, ini yang bagus. Pastilah saya dan saudara juga dengar tentang Yesus. Dia dengar tentang Yesus bahwa orang ini luar biasa. Yesus ini luar biasa, Zekius naik pokok, dia tahu bahwa itu Zekius dan dia suruh turun. Zekius itu orang berdosa, dia berkata, aku menumpang di rumahmu. Itu suatu perkara yang tidak masuk akal, kontra dengan budaya bangsa itu. Tetapi Yesus berkeras supaya Yesus pergi ke rumah Zekius. Betapa luar biasanya orang itu. Dan orang yang datang kepada dia disembuhkan dengan satu janji. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Karena kita lihat bahwa waktu kita membaca tentang Tuhan Yesus, banyak betul orang disembuhkan. Semuanya mereka disembuhkan. Yang kerasukan, yang gila, yang sakit, apapun disembuhkan semuanya. Tetapi waktu dia sampai di Kapernaum, kampung dia, di sana orang kampung sangat prejudis dengan dia. Wih, anak si Anu nih. Setahu bahwa mereka punya apa? Mereka punya ladang di sini, kecil lagi. Mereka buka kantin, tidak berhasil tutup lagi. Oke, macam ini kan? Dan mereka tidak percaya bahwa dia mampu melakukan. Waktu jiwa hati mereka tidak percaya bahwa Allah mampu, dia tidak dapat melakukan mukjizat di tengah mereka. Lalu dia menegur mereka berkata begini, di tempat asal ini saya tidak dapat berbuat apa-apa karena kamu tidak percaya. Nah, waktu perempuan ini dengar bahwa Yesus berkata karena orang percaya mereka disembuhkan. Nah, datanglah dalam jiwa dia mempunyai satu langkah yang tepat. Dikatakan 28, sebab katanya jubahnya dan di mana nih? 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan luar biasa. 29 berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan inilah yang kita lihat, bahwa imannya sudah datang dan asal ku jamah jubahnya, saya sembuh. Wih, iman yang luar biasa. Amin. Kalau saya tengok cerita ini, jiwa saya takut, rasa gentar. Macam tiba-tiba saya jadi tadika kena. Halo? Halo? Ada banyak muda-mudi di sini, ada di sini juga ada. Halo? Macam mana waktu baca ini, adakah iman kamu rasa masuk tadika ataupun masuk you? Halo? Jangan tipu saya, masuk you saya pastor. Oh, sorry lah. Tahu kalau kamu cakap macam itu di sini, you akan orang yang paling luar biasa berdiri di sini. Karena orang yang sudah graduate dalam iman, itu seperti orang di Afrika, di Nigeria. Apa yang firman Tuhan datang, mereka percaya semuanya. Kecuali kamu masuk tadika, kamu tidak tahu yang mana untuk orang pakai untuk berkebun, yang mana untuk orang pakai main golf. Halo? Sama-sama swing macam ini. Itu main golf. Tapi sama swing juga untuk orang berkebun, tapi itu untuk tebas rumput. Nah, kalau kamu tadika, kamu tanyalah si Abo, kita tahu Abo, ataupun si siapa nama anak Carol tuh?
LP terpaksa lah saya bayar dia KFC lah kan. Saya sudah lupa nama dia. Siapa nama dia? Tadi ingat di rumah tapi kena hujan banjir. Lupa dah. Tidak apa. Nanti bila-bila masa Tuhan berkati saya bagi satu keluarga itu dengan baby dalam perut sekali KFC. Yes. Mereka tidak tahu yang mana yang untuk tebas rumput dan yang mana main golf. Nah, kalau kita sudah graduate dalam iman, luar biasa. Waktu saya membaca ini rasa-rasanya saya masuk tadika belajar tentang iman. Nah, mari kita belajar tentang iman. Amin. Karena setiap orang yang belajar tentang iman dan akhirnya sampai seperti perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asal ku naikkan tanganku pada hari ini dalam ibadah kebaktian harian, Tuhan memberkati aku. Amin. Asal ku teriak Tuhan. Wah. Bagi mereka yang bujang lama itu, pasti Tuhan. Iman saya bahwa waktu saya teriak pada hari ini, pasti datang dari langit. Seorang pemuda yang gemuk dan pendek. Jangan. Itu bukan iman tuh. Kalau mau cari itu di mana-mana banyak tuh. Itu bukan iman tuh. Itu beli golok batu kan. Kalau iman tuh mestilah dia tinggi seperti si Immanuel. Betul. Handsome seperti Royston. Yes. Amin bro. Yeah. Nah kalau kita belajar tentang iman dan kita akan mulai naik. Levelnya naik, dan sampai kita graduate tentang iman seperti orang di Afrika, Nigeria dan luar biasa. Saya dengar kesaksian mereka di Afrika, bukan mereka yang berbuat kesaksian, orang lain yang membuat kesaksian. Orang dari Enton pergi di Nigeria belajar tentang bagaimana gereja berkembang. Pendeta-pendeta hebat dari Indonesia pergi ke Nigeria. Belajar bagaimana gereja Tuhan itu luar biasa. Dan mereka jumpai begini. Bahwa setiap orang yang ada di sana iman mereka itu sangat luar biasa, graduate semuanya. Untuk membangkitkan orang mati itu sangat rampan, mudah sekali. Membuat orang buta melihat itu mudah sekali. Seperti beli golok batu di pasar. Di US gereja makin hari makin suram. Di Europe, di England gereja makin hari makin suram. Mereka pergi ke US membuat gereja. Gereja berkembang luar biasanya, dahsyatnya luar biasa. Orang tidak melihat, tidak masuk akal. Mereka pergi England, orang kata gereja orang-orang tua. Sekali mereka pergi England dan membuat gereja, anak mudanya luar biasa. Ribuan manusia datang. 1 kali kebaktian, 2 kali, 3 kali tidak cukup. Iman mereka itu sudah graduate semua. Nah, ini yang saya mau dengan setiap pribadi kita belajar beriman. Dan supaya kita dapat melakukan mukjizat. Target saya pada hari ini, tahun ini ialah melakukan mukjizat. Tanpa iman kita tidak dapat mukjizat. Tidak dapat. Iman itu bagaimana? Belajar bahwa Tuhan ada. Kata firman Tuhan. Kedua, belajar bahwa Tuhan sangat mampu. Ketiga, belajar bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib. Yang mustahil menjadi boleh. Yang tidak mungkin menjadi dapat. Belajar dan kita bersyukur. Nah akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan ini, pergilah imanmu menyelamatkan engkau. Lalu di Nigeria itu gereja mereka berkembangnya luar biasa. Orang berdoa dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. 24 jam dan sepanjang tahun berdoa. Tidak berhenti 1 menit pun. Mukjizat terjadi demi mukjizat terjadi, ini luar biasa. Gereja itu berkembang dan berkembang dan berkembang. Tidak masuk akal. Lalu stadium main bola mereka ubah menjadi tempat kebaktian. Iman mereka bukan sampai di sana. Mereka hantar orang-orang pemimpin pujiannya pergi American Got Talent. Nyanyi haleluya haleluya saja. Simon Cowell bertobat. Luar biasa. Nanti kita hantar pemimpin pujian kita
kemana kita mau antar? American Got Talent? Yes, lain kali lah. Okay? Tunggu iman kau graduate dulu. Pastikan sebelum kita hantar you, pastikan you minta hujan turun, minta hujan naik, baru kita berani hantar you. Karena mereka yang dihantar itu dari Nigeria itu orangnya macam itu. Suruh berdoa supaya hujan turun. Suruh berdoa orang hujan naik. So hantar. Pasti melakukan mukjizat. Nah ini peluang bagi anak muda. Amin. Luar biasa Tuhan. Iman mereka bukan hanya di sana, mereka sudah melihat bahwa tangan Allah sudah bergerak ke sini, tangan Allah bergerak ke sini, dan tangan Allah bergerak ke Dubai. Tahu Dubai? Dubai itu apa? Negara apa? Negara yang asing bagi kita kan? Mereka sampai ke Dubai, mereka membuat gereja. Bukannya pergi sana melancong. Mereka sampai di sana landing dan berdoa dalam nama Yesus ada gereja. Dan gerejanya meledak dan berkembang luar biasa. Lebih besar daripada yang kita dengar di mana-mana. Dan itu iman. Iman tidak ada yang dapat menghentikannya. Iman tidak ada yang dapat menyekatnya. Dan iman selalu membuat terobosan di mana tidak ada jalan, dia buat jalan. Nah ini yang kita lihat. Lalu kita melihat bahwa janji iman. Ada janji iman dan kita BM Grace pada hari ini sangat bersyukur karena kita masuk dalam satu janji iman. Nah mana sudah ada yang ini ya? Oh ya betul. Dana sumbangan tambah nilai rizab. Ada yang sudah ambil? Ada yang sudah ambil ini? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Saya rasa saya belum ambil. Nah, gereja kita memberi peluang kedua untuk membuat janji iman. Karena sudah dibuat pada tahun 14-15 hari. Dan masa itu kita belum sampai, kita baru sampai dan kita tidak tahu pun apa-apa. Dan sekarang pihak gereja membuka lagi satu ruang yaitu janji iman. Kamu mau menyumbang berapa dalam tempo 2 tahun nih. Dan bagi kamu yang diberkati harus juga pakai iman kan? Harus juga pakai iman. Berapa jumlah yang kamu mau buat? Karena di sini ada borang dia dan kamu akan tulis. Dan bagi yang sederhana dan bagi yang kurang diberkati. Yes. Sekarang kurang diberkati tapi beriman bahwa Tuhan akan berkati. Amin. Beritahu orang sebelah Tuhan akan memberkati bro sis. Karena janji Tuhan dengan gereja ini bless BM Grace. Okay? Nah saya galakkan begini. Bahwa ini berkaitan dengan membangun gereja. Membangun gereja, okay? Nah ada satu hal yang agak unik, agak aneh dalam membangun gereja. Saya pernah berjumpa dengan seorang manajer Kembalak. Dia orang Cina Hokkien. Ada Hokkien di sini. Sake jangan angkat tangan, saya sudah tahu asal usul you. Bagus tim ada, kalau tim ada pasti angkat tangan tuh. Aduh, setiap kali saya tanya apa-apa saja, ada aja. Dengan Sakai, sejak purbakala saya tahu dia nih. Tidak saya tahu, saya sudah tahu dia akan mau angkat tangan tapi saya sudah awal kasih skat ya. Ada kepotut sekulun bawang, muka Cina, muka Korea. Siapa bangsa Korea angkat tangan, saya Cina angkat tangan. Sakai tidak ada orang keliru dengan muka itu. Tetap muka lun bawang tuh, oke. Okay? Nah, dia seorang Cina Hokkien. Manajer Kembalak, luar biasa. Jumpa saya di kedai kopi di Tabualaru. Berceritalah kami dua dan akhirnya dia kata begini. Istri kamu mana? Oh saya kata kerja di Timberland. Oh Timberland itu orang-orang Pucau semua. Luar biasa orang Pucau. Apa luar biasa Bon? Sama Cina. Tidak itu orang Pucau begini ya. Dulu mereka datang dari Cina. Datang di Kuching, datang di Sibu. Terus membuat gereja. Walaupun atap daun. Tapi mau terus membuat gereja di Sungai Merah. Dia tahu betul kisah mereka.
Karena mereka datang terus membuat gereja dan terus Tuhan hidup dan memberkati hidup mereka, kata dia. Dan sekarang kita mau lawan mereka di negeri ini tidak dapat. Kita pergi sekolah, aduh waktu saya sekolah tuh susah betul lawan mereka. Kata dialah, saya kata hebat betul juga orang Pucau. Oh, ya memang, tetapi karena mereka mendahului gereja. Mereka mengutamakan gereja. Saya pikir-pikir. Itu sebabnya dia kata saya pergi membuat itu National Prayer Mountain di Sibu. Katanya. Ada satu National Prayer Mountain di Sibu, orang tahu orang Sibu. Dia membuat itu di sebuah gunung, mereka beli tanah itu dan mereka membuat tempat orang berdoa ataupun retreat. Dan di sana mereka buat rumah-rumah gua untuk orang berdoa. Dan di sana dia kata dia yang buat itu karena dia lihat bahwa orang-orang yang membuat gereja, yang membuat tempat di mana orang ibadah, Tuhan memberkati mereka. Itu sebabnya dia pergi buat juga, kata dia. Nah, saya pikir-pikir betul ke tidak? Dan ternyata betul juga. Kita tidak tahu. Tetapi mari kita mari kita melihat Hagai. Kita mau lihat apa yang disebut oleh orang ini. Kita mesti melihat firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan yang yang berkaitan dengannya, mari saya membaca bagi kita. Hagai pasal 1. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Memanglah banyak, oke. Hagai 1 ayat 1 sampai 11. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan empunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan rumah, tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi Hagai waktu orang Israel mulai untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Dan ternyata karena mereka gagal untuk membangun rumah Tuhan itu, hasil hidup mereka pun tersekat. Nah, kadangkala kita dengar firman Tuhan yang seperti ini, kadangkala sukar untuk mengerti. Tetapi ada satu bangsa, mereka itu pintaranda, oke? Pintaranda. Mereka dari tempat ini ke tempat ini, dan dari tempat ini ke tempat ini, tempat ini ke tempat ini. Dan ada mereka pintar dari satu tempat ke tempat ini, mereka tidak membuat bangunan gereja. Mereka pakai rumah saja.
akhirnya hidup mereka itu sangat kurang. Talenta tidak muncul. Kemampuan manusia tidak terserla. Dan hasil ladang mereka habis dimakan oleh babi. Okay? Dan akhirnya mereka pindah dari satu tempat ke tempat ini. Dan mereka berusaha membuat rumah Tuhan, buat gereja. Dan hidup mereka mulai bagus. Dan mereka pindah lagi dari satu tempat ke satu tempat yang luar biasa. Dan mereka membuat gereja yang besar. Dan hasil di tanah itu pun luar biasa bagus. Dan mereka rasa bahwa tempat itu, gereja itu tidak cukup besar. Mereka kasih besarkan dia lagi. Dan muncullah talenta-talenta dan kemampuan manusia yang luar biasa. Tetapi lepas itu ketua pelayan dengan ada yang pelayan lain, mereka tidak sokong. Ketua pelayan dengan pelayan lain tidak sokong. Tidak mau sokong. Kalau orang ini kata E, saya mesti kata B. Kalau grup ini kata B, saya mesti kata E. Itu dua grup. Tapi ini banyaklah. Nah, waktu yang seperti ini gereja agak sukar kan? Mau buat program tak dapat. Satu kata bahwa mari kita pergi melawat ke sana. Yang grup ini kata jangan pergi. Sampai bila? Tetapi tiba-tiba ketua pelayan berkata, mari kita membangun gereja yang lebih besar. Yang muat 2000 lebih. Woi, besar kan? Kosnya pun mahal. Orang yang tidak setuju dengan dia berkata, jangan bangun gereja. Tetapi orang itu masih mau bangun gereja. Ketua pelayan masih bangun gereja. Waktu tiang untuk diletak, semua orang turun dan ikut menyumbang. Tidak masuk akal. Kenapa? Mereka sudah berabad-abad mengerti tentang perjalanan hidup. Mereka sudah bertahun-tahun mengerti tentang bagaimana Tuhan memberkati hidup mereka karena ada bangunan rumah gereja. Nah, ini yang kita lihat bahwa mereka sangat mengerti membangun gereja itu, ikut serta dalam membangun gereja itu, Tuhan pasti memberkati. Dan banyak hal yang kita silap. Dan kita tidak ikut serta, rugi. Nah, itu sebabnya pada hari ini apapun kita, saya galakkan. Jangan lihat nilai apa yang kamu mampu buat. Karena kamu akan ketinggalan. Saya tidak mau seorang pun ketinggalan dalam ikut serta janji iman. Kita mau membangun gereja. Amin. Haleluya. Ada orang kaya di gereja kita. Mereka boleh bagi 1-2 juta. Macam bagi golak batu sahaja. Okay? Tetapi ini bukan tentang kaya dan tak kaya. Karena kerajaan akan tolong kita selesaikan gereja ini. Halo? Ada yang mengerti? Pekerjaan besar dibuat oleh kerajaan yang Tuhan bangun. Kerajaan yang tidak percaya Tuhan, yang percaya Tuhan sama sejak kalau Tuhan membuat pekerjaan dia yang di luar kemampuan kita. Tuhan akan menggerakkan kerajaan, raja-raja akan menyelesaikannya. Itu bukan urusan kita. Perkara yang di luar kemampuan kita itu urusan Tuhan. Tetapi kita mau ikut serta dalam jalur berkat Tuhan pada hari ini. Inilah namanya iman. Janji iman itu yang kita lihat, perempuan tadi dia janji iman dia asalku jama jubahnya. Sama ada dia sudah graduate atau tidak. Mungkin dia belajar untuk testing iman dia. Nah, mari juga kita ikut pada hari ini. Testing iman kita. Oke. Kalau kamu rasa-rasa 100 ringgit lah saya punya janji iman. Dalam tempo 2 tahun saya kasih selesaikannya. Nah, itu bagus kan? Ada yang kata bahwa kalau melibatkan iman. Mungkin saya punya 1.000. Wah 2 tahun. Dapat ke tidak? Nah ini betul-betul iman sudah. Okay? Betul-betul iman. Saya mau setiap pribadi ikut serta. Jumlah jangan dikira. Okay? Karena gereja yang kita lihat di tepi itu. Tuhan yang selesaikan. Dan Tuhan pakai kerajaan dan raja untuk selesaikan.
Loh, kalau kerajaan sangat degil, raja sangat degil, Tuhan hantar malaikat untuk melakukannya. Seperti Tuhan kerate tembok Yeriko. Tahu tembok Yeriko ceritanya sangat populer di antara sekolah minggu, dia kerate itu. Terus hancur lebur tembok Yeriko. Halo. Nah, janji iman ini urusan kita. Urusan kita dengan Tuhan. Amin. Karena saya tidak mau ada di antara kita ini termasuk saya. Waktu orang membangun gereja, orang buat janji iman dulu. Saya jauh dari kampung, saya tidak ikut serta. Saya kata, it's okay. Saya melayani Tuhan, saya sudah pastor. Biar orang di kampung buat. Itu ternyata saya rugi. Loh, saya rugi. Karena orang membangun gereja di kampung, you pikir Tuhan tidak memberkati mereka? Saya mau beritahu. Tuhan memberkati mereka dengan dia tanam sawit. Tahu tanam sawit? Mereka sudah dapat anak sawit dari company yang mengeluarkan anak sawit dengan suratnya sekali. Yang pikir orang tanam sawit dan sawit berbuah dan you jual, tidak dapat. Mesti ada surat. You tidak ada surat, you tidak dapat jual. Itu bukan pelep punya sekarang. Mereka sudah ada anak sawit atau biji sawit yang mereka tanam. Dan anak sawit ini sudah tumbuh dalam plastik. Orang membuat ladang. Tuhan memberi mereka kekuatan. Sudah ladang ditebang dan tunggu kemarau bakar. Karena anak sawit sudah besar. Tuhan memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Api baru naik. Mereka sudah tanam tuh. Di belakang api. Api sudah habis makan ladang. Sudah hijau kembali. Kena sawit. 1 tahun lebih. 2 tahun. Sudah mulai mengeluarkan buah. 3 tahun mengeluarkan buah. Lepas itu mereka boleh beli kereta. Boleh beli Hilux. Macam beli gula batu. Tuhan berkati sih. Tuhan berkati. Dan luar biasa. Mungkin kalau ada yang belajar jadi pilot, beli kapal terbang mereka tuh. So saya mau setiap pribadi kita ikut. Karena saya rasa sangat menyesal. Kenapa saya tidak ikut serta? Ya saya ikutlah buat gereja yang 1, 2. Karena berapa kali orang kampung tukar gereja mereka tuh. Mereka buat gereja macam apa? Macam pergi waterfront saja, main-main saja. Tapi yang saya yakin bahwa Tuhan itu melakukan pekerjaan yang di luar kemampuan kita. Kalau orang membuat satu perkara yang besar yang dari Tuhan, orang itu beriman saja dan Tuhan akan menyelesaikannya. Contoh, waktu orang kami mau buat gereja dan mereka sudah kehabisan duit. Datang satu helikopter turun dan ada satu orang datang keluar dari helikopter itu, dia datang masuk, oh orang membuat gereja kaya. Apa yang saya dapat tolong? Ini lantai gereja ini. Oh berapa? Kira-kira, oh ini banyak. Berapa puluh, mau 100 ribu tuh. Lalu satu hari dia bawa itu tile. Oh iya mau ini, yang ini. 3 hari kemudian datang lori membawa tile dan orang pasang. Selesai. Lepas itu orang mau pasang curtain. Beribu-ribu. Mahal kan curtain. Akhirnya tua pelayan kata kita pasang di depan sini saja. Duit gereja sudah habis untuk beli ini, mau berapa puluh ribu. Pasang curtain bukan sedikit-sedikit. Mahalnya luar biasa, tebal. Pergilah tua pelayan di kedai itu. Dia kata ini kami, oh sukat berapa kamu sukat? Oh ini. Oh tidak, kasih semua gereja itu kan. Orang tahu juga gereja itu besar. Oh tidak, karena duit kami sama. Sudah suka-sukat, oh ini sukatan berapa puluh ribu kalau beli. Toke itu kata, nah semuanya free. Aduh kalau tahu bahwa dia free, semua kasih sukat tadi kata. Iman kita tidak sampai. Iman kita tidak belajar tentang Tuhan. Bayangkan kalau iman tua pelayan itu berkata bahwa Tuhan akan melakukannya. Seperti orang di Nigeria. Imannya sudah graduate. Dia tahu bahwa tangan Tuhan akan buat. Sukat semua yang dalam gereja. Sukat yang di luar gereja lagi. Dan semuanya toke akan bagi free juga. Itu lamanya iman. Itu sebabnya ambil ini dan ikut serta.
Dan kita membuat janji iman beramai-ramai. Yo, haleluya. Beritahu orang sebelah, mari sis, mari bro, kita buat janji iman. Kali ini saya berpeluang. Saya berdoa, Tuhan, bilakah saya boleh ikut janji iman? Nah, orang yang pernah ikut janji iman yang buat KSC, ada yang Saya ada ikut dulu, tak ada? KSC, KLC, KYC, ada janji iman juga kan? Yang kami di Kuching ini ada, di Sarawak ada janji iman. Ada pernah ikut? Siapa yang pernah ikut buat janji iman? Wih, bodoh itu. Sudah bayar janji iman? Sudah? Siapa yang belum bayar seperti saya? Saya bertobat nih. Mesti bayar janji iman. Supaya Tuhan berkati, amin. Nah, itu yang kita lihat. Tuhan luar biasa dalam janji iman dan kita harus beriman juga. Kita akan ikut serta. Ternyata Tuhan baik bagi kita kali ini. Ada peluang bagi kita. Nah, yang kedua ialah nazar. Nazar itu ada dalam Kejadian pasal 28. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Saya membaca bagi kita. Kejadian 28 20 berkata, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk hidupku dipakai. 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ternyata Yakub lari dari tanah, dari rumah mereka karena Esau abang dia mau membunuh dia. Dia lari lintang pukang dan tidak bawa apa-apa, tak sempat bawa apa-apa. Tidak ada yang ada roda seperti orang pergi kapal terbang, lari lintang pukang. Yang dia ambil tongkat saja. Tongkat itu IC orang zaman dahulu kala, oke? Jangan lupa IC lah. Ini tongkat dia, inilah identity dia. Itu yang dia bawa. Dan dia sampai ke satu tempat bernama Betel dan di sana dia bermimpi bahwa surga terbuka, ada tangga dari langit ke bumi dan malaikat naik turun. Dan di sana dia bangun pagi dan dia berkata, kalau Tuhan, nah inilah nazar, kalau Tuhan memberi roti untuk kuminum, untuk makan dan pakaian untuk dipakai, dan saya selamat kembali ke rumahku, Tuhan akan menjadi Allahku dan aku akan memberi persepuluhan kepada Tuhan. Nah, itu nazar. Kalau Tuhan sudah melakukan apa yang kamu bernazar itu dan seharusnya kamu kembali untuk melakukan nazarmu. Amin. Halo, ada orang bernazar di sini? Halo, pernah bernazar? Mau bernazar? Karena orang bernazar itu ialah orang yang mempunyai iman. Okay? Orang yang berani bernazar, orang yang mempunyai iman. Kalau tidak berani bernazar, belajar untuk berani. Amin. Beritahu orang sebelah kiri, bro, sis, belajar berani bernazar, bro. Beriman tuh, beriman. Karena Tuhan berkata orang benar hidup oleh iman. Tuhan hanya berkenan kepada orang yang beriman saja. Amin. Tuhan berkenan kepada iman kamu. Nah, orang yang berani-berani bernazar, Tuhan kata, ini. Tuhan tengok you dari langit tuh bersinar tuh. Yuk kata you ada iman tetapi tidak berani bernazar. Ayah, redup sekali. Secantik manapun kamu tuh, dari surga itu kamu redup sekali. Gelap. Tetapi orang itu yang beriman bersinar. Semua malaikat pergi sana. Nah, bernazar. Ada nazar orang muda pada zaman saya. Kalau Tuhan memberkati dia akan potong rambut dia. Nih, setengah.
Kalau ada pemuda yang rambut dipotong setengah dan di bawah ini sudah kena kikis tuh, wah pasti Tuhan berkati. Kita tanya, apa yang Tuhan berkati bro? Woi, ada lah kan. Tetapi kalau dia sudah botak ke rambut dia, itu tanda dia kecewa bahwa cinta dia ditolak. Tahu lah kalau kamu tengok orang-orang botak tuh, oh kecewa kah bro? Jangan sembarang botakkan rambut, amin. Karena ada orang salah sangka tuh, karena itu masih berlaku tuh yang seperti itu zaman ini. Nah orang bernazar itu iman, amin. Yakub bernazar, kalau Tuhan memberi aku roti untuk dimakan, kalau Tuhan memberi pakaian untuk aku untuk dipakai, saya akan memberi persepuluhan. Saya akan membuat engkau Tuhan menjadi Tuhanku. Luar biasa nazarnya. Dan kita tahu Yakub itu diberkati Tuhan akhirnya luar biasa. Sehingga orang di negeri tanah Kanaan itu sangat jealous dengan dia. Bahwa dia sangat kaya. Waktu dia pergi dengan tongkatnya saja. Tetapi waktu dia balik, dia mempunyai 2 company konglomerat. Dia bagi 2. Luar biasa Tuhan memberkati dia. Dan itu nazar. Nah yang ketiga di sini ialah persepuluhan. Kadangkala kita tidak mengerti ada nazar, ada persepuluhan. Nah kadangkala kita jarang dalam nazar, tetapi saya mau kita belajar juga nazar. Karena yang mula-mula itu ialah janji iman. Yang kedua itu nazar. Belajar bernazar. Tuhan kalau engkau membuat ini, saya akan buat ini. Macam siapa nama? Adik kau tuh, Genevieve. Tuhan kalau kau pinta saya dari KK sampai ke Kuching, saya akan jadi backup singer. Saya ikut praise and worship. Nah, itulah kita suruh dia ikut praise and worship kan. Macam-macam iman dia tuh. Tetapi semuanya berkaitan dengan iman. Tuhan hanya berkenan dengan iman saja. Saya mau setiap pribadi kita ini masuk tadika, sekolah rendah, tingkatan graduate dalam iman. Amin. Pasti engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang tidak mungkin dalam hidup. Takkan sampai tua kita ini, sampai Tuhan datang kita tak buat apa-apa mukjizat kan. Amin. Halo? Saya masih ingat bahwa di Sato ini dulu ada satu mula-mula buat gereja di Sato ini dulu dekat dengan Thompson Corner. Waktu membuat signboard gereja, tidak terlihat oleh pokok-pokok. Banyak pokok di depan tuh. Dekat Thompson Corner di Sato. Satu kebaktian malam, hari Rabu. Lalu saya berdoa dalam nama Yesus. Pokok terbakar. Hangus. Kering. Dan hari seterusnya sudah hangus kering. Saya melatih iman saya. Melatih. Betul-betul hangus, betul-betul kering. Dan signboard nampak. Orang datang ke gereja, karena gereja itu kecil seperti ini juga. Kalau 100 itu sudah penuh tuh. Orang datang penuh. Apalagi Ilen dia orang, Kleren dia orang tuh main musik tuh. Jarang-jarang kita dengar itu zaman sebelum itulah kan. Woi luar biasa dan orang datang. Kebaktian sudah start, orang dari bawah masih datang. Orang sudah tolak orang di depan. Nah semua orang datang sampai ke mimbar nih. Itu dalam mimbar dia bukan, tak ada mimbar lagi. Memang tak ada mimbar. Itu di konon sana. Orang datang, orang push orang dari belakang, nah sampai. Saya khotbah pun di depan orang, ada orang di depan saya itu. Orang di bawah sana marah, kenapa tidak naik? Orang atas kata sudah tidak ada ruang. Kami di atas macam sardin. Oh ya kok. Oke. Lepas itu baru pindah ke tempat yang lebih besar. Dan yang penting bahwa saya doa, latih iman saya dan pokok itu kering. Dan ya belajar. Amin. Belajar. Luar biasa. Belajar iman. Itu nazar. Supaya kita dapat melihat pekerjaan Tuhan. Nah yang terakhir di sini ialah persepuluhan. Kadangkala kita tidak mengerti tentang persepuluhan dan kita ingat apa. Dan Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai 12. Mari kita cepat-cepat, oke?
Maliaki 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanammu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dia berkaitan dengan persepuluhan. Dan kadangkala kita tidak mengerti persepuluhan kadangkala. Beri sepuluhan dan apalagi zaman sekarang orang berkata zaman baru, perjanjian baru tidak ada persepuluhan. Siapa kata tidak ada persepuluhan? Semuanya berkaitan dengan iman. Dan kalau dia berkaitan dengan iman sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa mereka ini pikir bahwa Tuhan tidak sayang pada mereka. Tetapi Tuhan selalunya berurusan dengan bangsa Israel. Ada beri, give and take. Okay? Nah bagi kita, kalau kita memberi persepuluhan, biarlah kita beriman. Amin. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang ada. Kita memberi persepuluhan itu tanda ucapan syukur saya kepada Tuhan. Kalau tidak, kadang-kadang kita, adakah Tuhan mau berurusan berdagang dengan saya? Tetapi biarlah bahwa kita mengerti bahwa Tuhan itu ada. Itu sebabnya dengan iman kita memberi persepuluhan dan kita mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang memberkati kita. Nah, satu ayat yang terakhir yaitu Amsal pasal 3 ayat 9. Saya suka dengan Amsal ini, Amsal 3. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ayat 9 berkata begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah angkurnya. Kadangkala ada orang berurusan dengan persepuluhan. Ada orang ambil mudah. Tetapi bagi saya, kalau dia sudah datang dalam perjanjian seperti ini, kata Maliaki Tuhan akan membuka tingkap berkat, menghardik belalang pelahap. Dan kalau dalam Amsal ini, muliakanlah Tuhan dan dia akan apa? Dia membuat lumbung-lumbungmu penuh sampai melimpah. Dan di mana usahamu, dia akan membuatnya berhasil. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah biarlah waktu kita memberi persepuluhan dan biarlah memberi dengan penuh kesadaran bahwa ini sebuah perjanjian Tuhan dengan saya dan keluarga saya supaya Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan kaya, bukannya tidak kaya. Tetapi masih juga Tuhan akan balik berurusan dengan saya dan saudara. Saya pun pikir-pikir agak aneh juga memberi persepuluhan pada Tuhan. Tetapi kalau saya pikir tentang masih juga Tuhan mau berurusan dengan saya, bagus juga kan. Karena Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memampukan. Nah sekali lagi kalau kita lihat firman Tuhan yang berkata sebuah perjanjian yang berapa minggu yang lalu, dia sakral dan dia penting. Dia sakral dan dia penting. Kalau dia sakral, itu betul Tuhan akan lakukan. Dan kalau dia penting, kita harus memperingatkan Tuhan. Kita boleh pakai ayat itu untuk goncangkan Tuhan. Firman-Mu kata begini, kalau saya memberi persepuluhan, engkau akan membuka tingkap langit dan engkau akan menghardikkan belalang pelahap. Dan sesuai dengan firman Tuhan dalam Amsal, kalau saya memuliakan engkau dengan hasil pertamaku, dan engkau akan membuat lumbungku penuh. Dan tempat pemerahan anggurku meluap.
Ada orang pernah berdoa seperti itu? Kalau kita tidak tahu itu tentang sebuah perjanjian, kita akan abaikan. Nah, firman Tuhan sekali lagi, umatku binasa karena kurang pengetahuan tentang firman Tuhan. Kadangkala kita rasa bahwa kita keterlaluan dengan Tuhan kalau kita tuntut yang seperti itu. Padahal sebuah perjanjian, Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Kau boleh tuntut dari Tuhan, itu iman. Balik kepada iman dan Tuhan akan bertindak dengan iman. Haleluya.